Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Nurtaji, NIM 15, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3A, mata kuliah Pragmatik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan membahas materi mengenai 1. Hakikat multidisipliner dalam pragmatik, 2. Tindak tutur dan implikatur, 3. Relevansi dan deiksis, 4. Peranggapan dan teori makna. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Pragmatik itu sendiri adalah salah satu ilmu linguistik yang mempelajari atau mengkaji tentang ilmu bahasa yang berhubungan dengan makna tuturan bahasa yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tuturnya yang berupa ujaran. Untuk materi yang kedua yaitu tindak tutur dan implikatur. Tindak tutur adalah salah satu kajian dalam ilmu pragmatik. Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. CF 1995, halaman 65. Adapun bentuk-bentuk tindak tutur. Yang pertama, tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Yang kedua, tindak ilokusi adalah tindak tutur yang selain berfungsi untuk menginformasikan sesuatu juga yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, tindak perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Nah, materi selanjutnya pengertian implikatur. Implikatur adalah suatu keterlibatan dalam komunikasi antara penutur, lawan tutur, dan lingkungan sosial yang berkaitan dengan mata dari komunikasi yang dituturkan. Bentuk-bentuk implikatur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, implikatur konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara umum diterima oleh masyarakat. Dalam Kiswo tahun 1995. Contohnya adalah sebagai orang Jawa tentunya ia akan bertindak dengan sopan, penuh perhatian, dan tidak suka menonjolkan diri. Implikatur yang kedua adalah implikatur non-konvensional, adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Contohnya, ibu yang menyuruh anak gadisnya untuk membuatkan minum ayahnya cukup diimplikasikan sebagai berikut. Ibu, Yul, air yang direbus di dapur sudah mendidih. Yuli menjawab, ya bu, bapak kopi atau susu? Nah, dari ilustrasi di atas, informasi yang diberikan ibu kepada anaknya sekaligus menyiratkan perintah untuk membuatkan minum ayahnya, dan sang anak dapat mengerti implikasi yang diberikan ibunya. Untuk selanjutnya adalah materi 3, relevansi dan deiksis. Relevansi secara umum adalah bagaimana seseorang bisa menggabungkan satu topik dengan konsep lainnya dan mempertimbangkan keduanya. Deiksis adalah ungkapan-ungkapan yang memiliki keterkaitan bahasa dengan konteks kalimat dalam ruang dan waktu yang bersifat ujaran umum. Nah, untuk deiksis sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Deiksis pesona adalah deiksis yang menurun pesan peserta dalam peristiwa bahasa. Contohnya, duduklah kamu di sini. Dan di sini dijual gas LPG. Deiksis yang kedua adalah deiksis tempat, adalah pemberian bentuk lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Contohnya, saya membeli buku itu kemarin. Aku membeli buku itu 2 tahun yang lalu. Deiksis yang ketiga adalah wacana, yang merupakan rujukan pada bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Contohnya, paman datang dari desa kemarin dengan membawa hasil palawijanya. Atau, karena aromanya yang khas, mangga itu banyak dibeli. Yang terakhir, deiksis sosial adalah rujukan yang dinyatakan berdasarkan
perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Untuk materi yang terakhir adalah peranggapan dan teori makna. Menurut George Yule, tahun 2006 halaman 43, peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki peranggapan adalah penutur, bukan kalimat. Jadi menurut saya, peranggapan adalah asumsi sang penutur pada saat berdialog dengan pendengarnya. Contoh peranggapan sebagai berikut. A. Saudara saya datang dari Tegal. B. Minumannya sudah selesai. Jadi contoh A peranggapannya adalah saya mempunyai saudara. Saudara ada di Tegal. Kemudian untuk contoh B peranggapannya adalah silahkan diminum. Oleh karena itu, fungsi peranggapan ialah untuk membantu mengurangi hambatan orang terhadap suatu penafsiran suatu ujaran. Selanjutnya untuk materi teori makna. Teori makna saya akan membahas ada 5. Yang pertama pendekatan terhadap kajian makna. Yang kedua makna, sebuah makna 3 bagian oleh Dewi Novi dan Irfan. Yang ketiga pendekatan referensial makna. Yang keempat pendekatan psikologis terhadap makna oleh Gian dan Dili Juang. Dan yang kelima pendekatan sosial makna oleh Nikmatun dan Chandra Eka. Nah, materi yang pertama adalah pendekatan terhadap kajian makna. Makna adalah sebuah gagasan yang kompleks menurut George tahun 2000, menyebut filsafat psikologis, neurologis, dan linguistik sebagai disiplin-disiplin yang memperlihatkan perlihatan kalangan akademik pada makna. Yang kedua, makna, sebuah makna 3 bagian oleh Dewi Novi dan Irfan. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, makna dalam dunia berkaitan dengan konsep panca indera manusia. Yang kedua, makna dalam pikiran menekankan pada makna intuisi atau makna tersembunyi selain tersurat. Yang ketiga, makna dalam tindakan berorientasi pada aktivitas yang berkaitan dengan 2 hal pendekatan yang di awal tadi. Yang ketiga, pendekatan referensial makna yang berkaitan dengan kapasitas kalimat untuk mendeskripsikan berbagai keadaan di dunia. Yang keempat, pendekatan psikologis terhadap makna oleh Gian dan Dili Juang. Menurut Chomsky, pendekatan psikologis mengatakan bahwa tata bahasa diperoleh anak-anak dengan sendirinya dan tidak dapat dijelaskan dengan data-data linguistik yang selalu diberikan kepada mereka-mereka. Dan materi yang kelima adalah pendekatan sosial makna oleh Nikmatun dan Chandra Eka. Di dalam kegiatan percakapan antara penutur dan mitra tutur terdapat deiksis, peranggapan, implikatur, asumsi, dan konteks. Begitu banyak percakapan. Namun demikian, yang kurang begitu jelas adalah bagaimana pragmatik harus mulai menganalisis kontribusi tersebut. Maka perlu dilakukan analisis wacana. Analisis wacana hendaknya tidak menggunakan deskripsi dari analisis wacana yang cuma didasarkan pada intuisi analisis. Ya, demikianlah presentasi dan video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.